Shalom Bapak dan Ibu, saudara yang terkasih, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Seperti biasa sebelum kita mulai aktivitas kita pada hari ini, mari kita mendengar firman Tuhan terlebih dahulu dan kita awali dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk malam hari yang Tuhan berikan kepada kami. Kami sudah boleh bangun dalam badan sehat dan siap untuk boleh melakukan segala kegiatan dan pekerjaan kami. Namun sebelum Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu yang kembali menjadi tuntunan dan kekuatan di dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami dan bersabdalah agar kami mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Baik Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini terambil dari Injil Markus pasal yang ke-6, mulai dari ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan itu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, "Bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi." Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, maksudnya, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Mungkin jawab pembacaan firman Tuhan yang berbahagia kita semua, yang tidak hanya mendengarkan, tapi juga yang memeliharanya di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak dan Ibu, saudara yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan tema kecil, setia melakukan firman Tuhan. Setia melakukan firman Tuhan. Di dalam cerita yang tadi kita baca, sebenarnya sangat jelas terlihat kepada kita dua tokoh yang sangat berbeda atau berlawanan dalam karakter kesetiaan. Yang satu setia dan yang lain tidak setia. Yang pertama adalah yang setia. Tentu saja kita semua dapat menebak siapakah tokoh yang dimaksudkan. Tokoh yang dimaksudkan yang setia di dalam melakukan firman Tuhan adalah Yohanes Pembaptis. Dia tidak hanya menjalankan fungsi sebagai seorang yang menyuruhkan pertobatan pada masa itu, tapi ia juga dengan beraninya menegur Herodes yang saat itu melakukan perbuatan dosa atau perzinahan menurut hukum perkawinan Yahudi. Karena Herodes Antipas itu memperistri Herodias. Herodias itu sebenarnya adalah keponakannya dan istri dari saudaranya, saudara tirinya. Tetapi itulah yang terjadi. Herodes Antipas tidak peduli, ia meninggalkan istri yang masih hidup. Demikian juga dengan Herodias, dan mereka kemudian menjadi suami istri. Itulah yang ditegur oleh Yohanes Pembaptis. Dan sesungguhnya Herodes Antipas sangat mengetahui tentang hal itu. Karena itu ia tidak berani, katakanlah, membunuh Yohanes Pembaptis, tapi justru melindunginya. Saja istrinya Herodias punya maksud dan tujuan atau rencana yang lain. Nah, figur yang kedua atau tokoh yang kedua yang berlaku tidak setia, tentu saja tidak lain dan tidak bukan adalah Herodes Antipas sendiri. Herodes Antipas adalah tipikal orang yang sebenarnya tidak berpijak pada pendirian dan kebenaran seperti yang kita lihat dalam cerita tadi. Yang dikatakan pada ayat yang ke-20, dia selalu terombang-ambing, tidak punya ketetapan hati. Padahal definisi setia adalah orang yang berpendirian teguh, orang yang taat dan patuh terhadap apa yang dijanjikan atau yang menjadi pendiriannya. Tetapi Herodes Antipas bukanlah orang yang demikian. Ia terbawa suasana dan ia lebih takut kepada manusia ketimbang kepada Tuhan atau kepada hati nuraninya. Meskipun ia senang mendengarkan perkataan Yohanes yang dia tahu adalah orang yang benar dan suci, tapi ia juga tidak berani mengubah kelakuannya. Ia juga tidak berani sungguh-sungguh bertobat dan mengambil keputusan untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan dosanya. Dia selalu ada di
situasi terombang-ambing dan tidak punya ketetapan hidup. Nah ini Bapak dan Ibu yang terkasih menjadi pelajaran yang penting bagi kita pada saat ini. Ya, sesuai dengan yang menjadi tema kita pada hari ini. Setia melakukan firman Tuhan. Siapakah di antara kita, Bapak dan Ibu yang terkasih, yang dalam kehidupannya setia melakukan firman Tuhan meskipun kita terkadang harus menghadapi situasi yang sangat tidak menyenangkan, tidak nyaman, bahkan mungkin berbahaya bagi kita. Mungkin seperti yang dialami oleh Yohanes Pembaptis. Tentu saja menegur seorang pejabat negara atau seorang raja pada masa itu tentulah penuh dengan risiko karena ia dapat sewaktu-waktu dibunuh atau dikejar. Tetapi Yohanes Pembaptis tetap pada pendiriannya. Ia setia melakukan firman Tuhan. Dan itulah yang diharapkan bagi kita. Meskipun mungkin situasi tidak menyenangkan, mungkin banyak yang akan menjadi tantangan dalam kehidupan kita. Tapi jadilah pribadi yang setia melakukan firman Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Tapi sebaliknya, janganlah menjadi pribadi seperti Herodes Antipas yang tidak setia, yang terombang-ambing, yang lebih takut kepada perkataan manusia dan selalu menjaga kehormatan dirinya ketimbang melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan sesuai dengan hati nurani. Mari Bapak dan Ibu terkasih, kita waspada dengan hal ini karena sikap-sikap seperti Herodes Antipas ini banyak di tengah-tengah kehidupan kita. Mari kita menjadi orang yang setia melakukan firman Tuhan. Dan itulah yang Tuhan kehendaki. Kiranya firman Tuhan pada hari ini sungguh-sungguh dapat kita mengerti dengan baik, sehingga dapat kita kerjakan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah boleh kami dengarkan bersama pada saat ini. Tuhan mengingatkan kami agar kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang setia melakukan firman Tuhan seperti Yohanes Pembaptis dalam bacaan tadi. Biarlah Tuhan kami sungguh-sungguh melakukannya meskipun kami tahu dan sadar. Karena ada banyak tantangan dan mungkin hal-hal yang tidak menyenangkan yang akan kami alami. Tetapi demi kebenaran dan demi firman Tuhan kami dapat melakukannya. Dan janganlah Tuhan kami ini pribadi seperti Herodes Antipas yang tidak setia pada firman Tuhan atau pada hati nuraninya. Dan dia lebih takut terhadap perkataan manusia ketimbang melakukan kebenaran di hadapan Tuhan. Kuatkan kami Tuhan, berkati kami sepanjang hari ini dalam setiap pekerjaan dan usaha yang kami lakukan. Berkati setiap anggota keluarga kami Tuhan dimanapun mereka berada. Jauhkanlah Tuhan kami dari hal-hal buruk yang tidak kami inginkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa dan syukur kami Tuhan kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.